dilakukan di malam hari. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu. Berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Kamera bisa di-on-kan ya? Oh, boleh. Jadi ini saya keluar dulu ya, Bu ya. Enggak, Ding. Tidak usah keluar. PPT-nya tetap. Gambar kamera aja yang ada silangnya dianukan. Jangan keluar dulu, kalau keluar nanti. Oh iya, tapi nggak bisa, Ibu. Saya silang dulu ya, Bu. Nanti saya share lagi ya, Bu. Sudah ya, Bu ya? Ah, ya. Oke. Sudah ya, Bu ya? Oh, kameranya kok mati lagi? Apa ya, Bu? Di mana ya, Bu ya? Ya sudah, nggak usah kamera, enggak. Ya, Bu. Baik. Ya. Ini. Mbak Katarina. Ibu. Kameranya coba tadi kembali. Yang ada gambar kamera yang di pink itu diklik. Nah, jenengan nge-share ini loh lah apa? Ya, yang ini. ada gambar kamera ya. di sebelah mikrofon itu kan ada gambar kameranya. Ya, sudah ya. Diklik. Ini nggak bisa diklik, Bu. You can share your video when you are done screen sharing gitu, Ibu. Ada tulisannya begitu? Iya, Bu. Nggak bisa ya, Bu ya? Ada tulisannya gitu. Pripun, Bu? Jadi kan kalau kita contoh nih Bu Aryati ya mau nge-share itu ini jadi apa? Ya udah nggak usah pakai video nggak apa-apa, yang penting nanti rekamannya biar bagus ya. Nah, oke, udah mulai aja. Tadi sudah sampai berdoa ya. Sudah sampai berdoa. Nah, agar kita lebih semangat belajar, mari kita bernyanyi dulu. Kita akan bernyanyi lagu Garuda Pancasila. Pre-memori boleh ya, Bu ya? Biar cepat ya. Oke. Ya, sudah bersemangat ya anak-anak? Sekarang lihat gambar berikut ini. Adakah yang tahu ini gambar siapa? Ada yang tahu anak-anak? Ada yang tahu? Tahu, Bu. Tidak tahu. Ya, siapakah beliau? Ya, beliau, Bu Rina beritahu, dia adalah Thomas Alva Edison. Nah, sekarang seperti biasanya kita dengarkan cerita dulu ya. Bu Rina akan membacakan cerita tentang Thomas Alva Edison ini. Sekarang dengarkan baik-baik. Thomas Alva Edison lahir di Ohio, Amerika Serikat pada tanggal 11 Februari dengan nama panggilan Tommy. Dia lahir dengan kemampuan biasa-biasa saja, tidak memiliki kecerdasan khusus seperti anak-anak lainnya. Saat belajar di sekolah, Tommy tidak mampu untuk mengikuti pendidikan yang diajarkan di sekolahnya. Oleh sebab itu, Tommy selalu mendapatkan nilai buruk dan mengecewakan. Pada suatu hari, guru sekolah Tommy memanggil Tommy dan memberikan sepucuk surat kepadanya. Guru tersebut berpesan, "Jangan buka surat ini di perjalanan, berikan kepada ibumu." Tommy kecil dengan gembira membawa surat itu pulang dan memberikan kepada ibunya. Ibu Tommy menerima surat itu lalu membacanya. Ibu Tommy lalu menangis dan sambil berurai air mata, dia membaca surat itu dengan suara keras. "Putra Anda seorang jenius. Sekolah ini terlalu kecil untuk menampungnya dan tidak memiliki guru yang cakap untuk mendidiknya agar dapat mendidiknya sendiri," ujar sang ibu dengan suara lantang. Ibu Tommy berkata kepada Tommy bahwa kamu anak yang jenius, nak.
Sekolah belum cukup baik untuk mendidik anak yang hebat seperti kamu. Mulai saat ini, Ibu yang akan mendidik kamu. Ibunya kemudian menarik Tommy kecil ke rumah dan meninggalkan sekolah. Tommy menjalani pendidikan di rumah. Dengan demikian, Tommy pun belajar dengan bebas dan leluasa di rumahnya tanpa harus memikirkan nilai pelajaran yang harus dicapainya. Di rumah, Tommy membaca buku-buku ilmiah. Satu karakter yang luar biasa yang dimiliki Tommy adalah keingintahuannya yang luar biasa ditambah sifat dasarnya yang pantang menyerah. Tommy pun melakukan eksperimen-eksperimen hebat. Sebelum masuk usia sekolah, Tommy sudah berhasil membedah hewan-hewan. Hal ini karena keingintahuannya yang besar terhadap hewan-hewan di sekitarnya. Di usia 12 tahun, Tommy kecil memiliki laboratorium kimia kecil di ruang bawah tanah rumah ayahnya. Setahun kemudian, dia berhasil membuat telegraf yang sekalipun bentuk dan modelnya sederhana dan primitif, tapi sudah bisa berfungsi. Di usianya yang masih belia, Tommy sudah bekerja dan mencari uang sendiri dengan berjualan koran di kereta api selama beberapa tahun. Kemudian, Tommy bekerja sebagai operator telegraf. Kemudian Tommy pun naik menjadi kepala mesin telegraf di Amerika. Saat usia Tommy 32 tahun, dunia tidak lagi gelap gulita ketika malam hari. Tommy yang dianggap bodoh waktu kecil itu berhasil menciptakan bohlam lampu pijar yang mengubah wajah dunia selamanya. Jauh setelah ibunya wafat dan Tommy telah menjadi tokoh penemu ternama. Suatu hari di rumah dia melihat-lihat barang lama keluarga. Tiba-tiba dia melihat kertas surat terlipat di laci sebuah meja. Dia membuka dan membaca isinya. Putra Anda anak yang bodoh. Kami tidak mengizinkan anak Anda bersekolah lagi. Demikianlah isi surat yang sesungguhnya yang dibawa dan diberikan Tommy kepada ibunya dahulu waktu pulang sekolah. Tommy menangis berjam-jam setelah membaca surat itu. Dia kemudian menulis di buku diary-nya, saya, Thomas Alva Edison, adalah seorang anak yang bodoh yang karena seorang ibu yang luar biasa mampu menjadi seorang jenius pada abad kehidupannya. Oh ya, ini Bu Rina salah memasukkan teks ya. Ini ceritanya sudah selesai sampai sini. Tadi Thomas menemukan apa ya dari bacaannya? Dia menemukan apa pertama kali? Telegraf. Kemudian dia menemukan bohlam. Apa toh itu bohlam? Coba lihat gambar ini. Sudah terlihat gambarnya? Bohlamnya ada di mana? Yang di atas itu ya, Bu. Oh iya, betul. Yang ada di pohon-pohon ini ya. Pohon, iya. Di dalam-dalam ini yang ada apa namanya? Tiang-tiang ini. Nah, ini juga bohlam. Ini juga. Nah, ini yang bercahaya ini ya. Bohlam-bohlam itu menerangi jalan di waktu malam hari. Nah, ini yang terlihat sekali. Nah, ini di mana ya ini ya? Mungkin di kafe begitu ya. Di pohon-pohon itu dikasih bohlam. Ya, nah, Bu. ini. Oke. Sekarang kita mau menghitung banyak bohlam berikut ini. Coba kalian hitung ya. Berapa bohlam ini? Ada berapa? 10, Bu. 10. Ya, pintar sekali. Kalau yang ini, berapa bohlamnya? Berapa? Ada yang tahu? 15. 15. Ya, 15, benar. 15. Sekarang kalau yang ini. Ada berapa? 20. 20, pintar sekali. Terima kasih ya. Nah, sekarang kita belajar pengurangan. Pak RT itu kemarin berkeliling di kampungnya. Dia melihat di Gang Kelinci itu lampunya padam, ada 3 buah. Jadi tadi di gudang itu ada 20 buah bohlam. Kemudian diambil 3. Sekarang yang diambil 3 itu yang disilang. Sekarang sisanya tinggal berapa? Coba kalian hitung. 17. 17, pintar sekali. Nah, cara menuliskannya seperti ini. 20 dikurangi 3. Dikurangi itu tandanya strip gitu ya. Sama dengan 17. Sekarang yang ini. Masih ada
Pak RT juga berkeliling di Gang Mawar itu juga lampunya padam semua. Pak RT ngambil 5 buah bohlam lagi. Terus sisanya berapa itu coba dihitung yang tidak disilang. 12. 12, oke. Sebentar ya. Ya. Baik, ditulis seperti ini. 17 dikurangi 5 sama dengan 12. Terus sekarang ini lagi, tadi tinggal 12, diambil lagi 2, tinggal berapa? Ya berapa ya? 10. Nah, yang ditulis seperti ini ya, 12 dikurangi 2 sama dengan 10. Nah, tinggal 10 diambil semua untuk dipasang di taman kampung. Nah, tinggal berapa? Ada yang tersisa tidak? 10 diambil 10. Ada yang tersisa kah? Habis, Bu. Tidak ada yang habis. Maka 10 dikurangi 10 itu sama dengan 0. Oke. Sudah jelas ya tentang pengurangan? Sekarang, Ya, Bu. anak-anak, kalau tidak ada lampu, tidak ada bohlam tadi yang ditemukan oleh Thomas Alva Edison, bagaimana ya keadaan dia malam hari ya? Gelap, Bu. Gelap. Ya, coba kamu bayangkan itu tidak ada lampu. Nah, dahan-dahan di pohon itu tidak akan kelihatan, gelap. Apalagi selain gelap, suaranya ada suara apa ya kalau malam hari itu? Ada suara apa? Oh, burung hantu ya, apalagi yang krik krik krik. Cangkrek. Dengar bunyi suara burung hantu dan oke, terus apa lagi? Nah, ini di gambar ini di dalam gambar. Oh iya, baik, kodok ngorek. Iya ya, oke. Terus ini coba lihat gambar. Bagaimana itu? Ada orangnya tidak? Sepi, tidak ada, Bu. Sepi, sunyi. Sepi, betul, sunyi. Sepi atau sunyi. Nah, apalagi? Nah, itu kok ada api ya? Buat api unggun. Kenapa ya di malam hari buat api unggun? Biar hangat. Biar hangat. Kalau tidak ada api unggun, berarti malam hari keadaannya bagaimana? Gelap, dingin. Dingin, pintar. Nah, itu keadaan di waktu malam hari. Sekarang perhatikan gambar berikut dan ceritakanlah. Ini kegiatan kamu mesti di rumah. Nah, sekarang Bu Rina beri waktu kalian 10 menit untuk menceritakan atau mau menceritakan secara lisan di sini dulu sebelum kalian menulis. Siapa yang mau bercerita tentang gambar itu? Gambar anak yang sedang apa ya? Urutannya dari kiri ke kanan, habis itu ke bawah, terus ke kanan lagi. Apa ya? Saya, Bu. Oke, baik. Siapa ya? Ini Mbak Yuliana, Bu. Oh iya, Yuliana, silahkan. Di situ saya mencoba memakai kata saya ya, Bu. Oh ya, sih. Apa yang ada di dalam gambarnya, gadis di dalam gambarnya. Saya merasa mengantuk setelah belajar selama 2 jam. Lalu saya pergi ke kamar mandi untuk menggosok gigi, mencuci tangan, dan mencuci kaki. Lalu tidak lupa saya berganti baju untuk tidur. Kemudian saya pergi ke tempat tidur dan bersiap untuk tidur. Sebelum tidur, saya berdoa dulu supaya Tuhan melindungi saya. Begitu, Bu. Ih, baik, pintar sekali. Beri aplaus buat Juliana. Pintar sekali bercerita. Nah, kalian tulis ya. Sekarang ceritakan sendiri di buku tulismu. Pre-memory. Setelah itu, nah ini tugas kalian di rumah dengan orang tua. Membuat kerajinan dari biji-bijian. Seperti contoh, itu gambar burung hantu. Kemudian, burung hantunya itu ditempeli biji-bijian. Seperti contoh.
Nah, kalian nanti bisa bekerja sama dengan ayah dan ibumu atau dengan kakakmu atau dengan saudaramu yang lain. Nah, besok hari Sabtu kalian kumpulkan ya, nanti bisa dititipkan orang tua ketika berangkat bekerja, nanti mampir ke sekolah untuk mengumpulkannya. Nah, sekarang anak-anak, kalian kerjakan soal berikut ini dengan teliti. Sebentar lagi Bu Rina akan mengirimkan linknya ke HP kalian masing-masing atau ke perangkat komputer atau yang kalian gunakan saat ini melalui form berikut ini. Nah, nanti kalian isi ya. Iya. Nah, anak-anak, sekarang sudah selesai pelajarannya. Nah, apa yang kalian dapatkan tadi dari pelajaran tadi? Ada yang mau bercerita? Bagaimana kalian, senang atau tidak dengan pelajaran pada hari ini? Senang, Bu. Jadi tahu Thomas Edison tadi loh, Bu. Oh iya, betul. Thomas Alva Edison tadi. Apalagi selain dapat mengetahui tokoh dunia seperti Thomas Alva Edison? Apalagi tadi belajar apa ya setelah bercerita? Tadi kita belajar menghitung banyak benda. Setelah menghitung banyak benda, apa yang kita pelajari pada hari ini tadi? Pengurangan. Pengurangan, benar sekali. Nah, setelah pengurangan tadi, jangan lupa ya, tugasnya dengan orang tua dikerjakan dengan baik dan dengan rapi. Nah, anak-anak, cukup sekian hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Sampai jumpa lagi. Terima kasih, Bu. Ya, terima Ya. kasih.